Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah semua dalam kondisi sehat. Insya Allah semua dalam kondisi yang penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, rezekinya melimpah, tidak ada aral melintang. Seandainya ada, itulah hidup. Saudaraku dimulakan oleh Allah. Tema kita hari ini menghadapi atau menyerah. Dalam hidup ini setiap orang pasti diuji. Tidak ada manusia di muka bumi yang tidak ada cobaan, tidak ada ujian, itu tidak mungkin. Begitu kita hidup akan mengalami ujian, cobaan, dan sebagainya. Saat ujian datang, saudaraku, muncul dua pilihan di hati kita. Menghadapi dengan iman atau menyerah dalam keputusasaan. Ujian adalah sebuah kepastian. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah 155, sungguh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan itu berita gembira buat siapa? Buat orang yang sabar. Berarti menurut Al-Baqarah 155 ini tidak mungkin kita sebagai ciptaan Allah bernama manusia tidak akan mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan. Justru disitulah letak Allah ingin melihat siapa yang terbaik di antara kita. Ujian bukan tanda Allah SWT membenci kita, tetapi cara Allah SWT menguatkan dan menaikkan derajat hambanya. Menyerah bukan jalan seorang mukmin. Menyerah berarti berhenti berharap kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT dengan tegas berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas saudara, putus asa adalah senjata setan agar manusia jauh dari doa, usaha, dan tawakal. Menghadapi dengan iman, menghadapi masalah bukan berarti tanpa air mata, tetapi tetap berdoa meski lelah, tetap berusaha meski berat, tetap yakin meski hasil belum terlihat. Karena hasil adalah milik Allah SWT. Kun fayakun, milik Allah SWT. Kita hanya berproses dengan niat, usaha 4As, kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas, dorong dengan doa, dan tutup dengan tawakal Allah. Hasil pasrahkan saja kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Cukup jelas saudaraku. Apapun yang terjadi pada diri kita hanya berproses dengan niat, usaha, doa, dan tawakal. Hasil gak usah dibahas di depan, karena kita sama-sama tidak tahu apa hasil ke depan. 5 menit, 10 menit, 1 tahun, 10 tahun ke depan. Tidak ada yang tahu. Itu hasil milik Allah SWT. Kita cuma niat, usaha, doa, tawakal. Teladan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pernah dihina, disakitin, bahkan diusir dari kampung halamannya. Namun beliau tidak menyerah. Beliau memilih menghadapi dengan sabar, doa, akhlak mulia, hingga Islam tersebar ke seluruh dunia hingga hari ini. Apa yang harus kita lakukan saat kita lelah? Yang pertama, berhenti sejenak, bukan menyerah. Berhenti sejenak punya makna itu muhasabah diri. Tempel Allah, tempel Allah, tempel Allah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, insya Allah kita akan menemukan jalannya. Nomor 2, perbaiki niat, bukan mengutuk takdir. Jangan-jangan kita menghasilkan sesuatu ini kita salah niat. Misalkan tidak sedikit orang puasa Senin Kemis tapi gila. Itu karena niatnya salah.
karena mengincar si Tuti mungkin, mengincar si Rudi mungkin. Begitu tidak kena si Tuti atau si Rudi, maka dia akan gila, salah niat. Maka perbaiki niat, bukan mengutuk takdir. 3. Dekatan diri kepada Allah SWT bukan menjauh. Seringkali kita menyanyikan lagunya Bimbo. Mungkin ini untuk orang-orang yang usia 30-40 tahun ke atas pernah dengar lagunya Bimbo. Tuhan, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Maka tidak bisa dipungkiri, saudaraku. Begitu kita dekat dengan Allah, disitulah solusi akan terjadi. Begitu kita jauh dari Allah, jangan harap ada solusi. Perbaiki sholat, perbaiki niat, perbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki semuanya. Ingat firman Allah SWT di dalam surat Al-Insyirah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak mungkin sulit terus-terusan, juga tidak mungkin senang terus-terusan. Inilah hidup, saudaraku. Up and down hidup itu pasti terjadi. Tapi yang pasti, begitu kita mengalami kesulitan, maka sebentar lagi akan ada kemudahan. Gak mungkin puasa terus, pasti ada hari rayanya. Hidup bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali terjatuh. Saat masalah datang, jangan bertanya, mengapa aku? Tapi tanyakan, apa yang Allah ingin aku pelajari? Apa yang Allah SWT ingin aku pelajari? Mari saudaraku, kita pilih menghadapi dengan iman, bukan menyerah karena lemah. Insya Allah kalau kita bisa melakukan seperti itu, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi mengeluh. Yang ada adalah tetap semangat bersama Allah. Pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.